Pada tahun 2023 ini, dikabarkan tidak ada satupun pasukan Gurkha Nepal yang akan bergabung dengan Angkatan Darat India. Pemerintah Nepal telah memutuskan untuk tidak mengizinkan sebanyak 1.300 Gurkha yang akan bergabung dengan Angkatan Darat India di setiap tahunnya. Hal ini karena adanya skema Agnipath yang diluncurkan oleh pemerintah India dengan harapan mereka dapat mengurangi uang pensiunan dan memiliki pasukan yang lebih muda. Di sisi lain, China ternyata telah lama tertarik dengan pemuda Nepal yang bergabung dengan militer India. Bisa jadi, China akan meminta pemerintah Nepal untuk mengizinkan pemudanya bergabung dengan Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA. Ini adalah upaya nyata China dari rencana Mao Zedong yang ingin melahap Nepal sebagai salah satu dari 5 jari Tibet yang diduduki untuk mengeksploitasi pemerintah Nepal guna menciptakan sentimen anti-India di negara Himalaya itu. Pasukan Gurkha sendiri dihormati secara global sebagai prajurit paling tangguh. Selama ini mereka telah direkrut oleh Angkatan Darat India dan sebelumnya di Angkatan Darat Inggris sejak tahun 1815. Inggris juga telah mengangkat resimen Gurkha dan mereka bertempur dengan gagah berani dalam berbagai ekspedisi militer. Setelah kemerdekaan pada tahun 1947, Angkatan Darat India masih mempertahankan 6 resimen tentara Gurkha, sementara 4 resimen pergi ke Angkatan Darat Inggris sebagai bagian dari perjanjian tripartit antara India, Nepal, dan Inggris. Pada tahun 1947, Pakistan dikatakan telah mempertaruhkan klaim atas resimen Gurkha, tetapi Nepal tidak menyetujuinya. Bahkan setelah Perang tahun 1962 dengan India, PLA juga menginginkan tentara Gurkha, namun Nepal menolak permintaan tersebut. Tapi hubungan yang telah terjalin lama antara Gurkha dengan India tampaknya dalam ancaman karena adanya skema perekrutan baru oleh Angkatan Darat India yang diluncurkan pada tahun 2023. Hal ini mengakibatkan kehebohan India dan Nepal. Di bawah skema baru bernama Agnipath, pemerintah India mengubah prosedur perekrutan pasukan untuk memotong tagihan pensiunan dan secara bersamaan membuat pasukan menjadi lebih mudah. Sebelumnya, pasukan Gurkha yang bergabung dengan Angkatan Darat India dianggap menguntungkan bagi pemuda Nepal karena gaji mereka 2,5 kali lipat lebih besar dari yang dibayarkan oleh Angkatan Darat Nepal, dan para pensiunan memiliki jaminan ekonomi dan sosial, di mana Angkatan Darat India juga memberi warga negara Nepal pilihan untuk menetap di India atau tidak. Gaji dan pensiunan tentara Gurkha Angkatan Darat India juga merupakan bagian penting dari pendapatan Nepal, di mana pemuda Nepal yang menjadi tentara dari Angkatan Darat India menghasilkan sebesar 620 juta US dollar sebagai imbalan, sedangkan anggaran pertahanan Nepal hanya 420 juta US dollar saja. Meski pemerintah Nepal menentang pasukan Gurkha yang akan bergabung dengan Angkatan Darat India, tapi ada pengecualian bagi tentara Gurkha yang sebelumnya telah bergabung di bawah skema Agnipath. Penghentian ini nampaknya juga akan menjadi kerugian besar bagi pemuda Nepal karena hilangnya pekerjaan yang mereka inginkan. Mungkin satu-satunya pekerjaan resmi antar pemerintah ke pemerintah lainnya selain menjadi tentara di Inggris dan India adalah bekerja sebagai polisi di Singapura. China tentu tidak akan segan-segan mengeksploitasi situasi tersebut untuk mengajak Nepal bekerja sama, karena prajurit Gurkha sendiri telah membuktikan keberanian mereka dalam berbagai perang yang dilakukan India pada tahun 1947 hingga 48, tahun 1965 dan tahun 1971 melawan Pakistan, dan perang melawan China pada tahun 1962. Bahkan China tertarik mendanai penelitian pada tahun 2020 untuk mencari tahu apa yang mendorong pemuda Nepal untuk lebih memilih bergabung dengan Angkatan Darat India. Memang ada isu yang tersebar luas tentang China yang menginginkan untuk merekrut pasukan Gurkha, tapi masih harus dilihat apakah Nepal siap untuk mengambil langkah drastis. Hubungan antara India dan Nepal telah menurun dalam dekade terakhir. Blokade ekonomi Nepal yang didukung oleh India juga semakin mendorongnya untuk beralih ke China, dan tentu saja China dengan cepat melangkah ke arah itu. China sendiri memiliki 3 tujuan dalam membantu Nepal. Pertama adalah memperdalam integrasi politik dan ekonomi dengan Nepal untuk mengikis ketergantungannya pada India dan meminimalkan kemampuan Amerika Serikat untuk mengancam keamanan China di Tibet. Kedua, mengubah Nepal menjadi tempat transit perdagangan ke Asia Selatan atau sebagai penyangga di mana China berharap dapat mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya jika diperlukan, bergantung pada bagaimana hubungan dengan India berkembang dalam beberapa dekade mendatang. Dan ketiga, untuk menciptakan tatanan sinosentris di Asia Selatan. Nepal menjadi penting bagi China untuk mengamankan perbatasan barat dayanya dari India dan menetralisir kehadiran Amerika di negara itu.
karena Nepal disebut-sebut diperlukan untuk strategi Indo-Pasifik Amerika. China bahkan mengklaim jika Amerika Serikat menyusup ke Nepal untuk mengubahnya menjadi pangkalan pemantauan ilmiah dan militer di dataran tinggi. Tawaran masa lalu oleh China untuk tentara Gurkha memang pernah ditolak, namun keruwetan yang sedang berlangsung dengan India membuka jalan bagi tentara Gurkha dengan sejarah keberaniannya selama 200 tahun ke dalam Tentara Pembebasan Rakyat China.